وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali ngasih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah berkurang kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Taraktu fiikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berpegang keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai kembali pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari, izinkanlah saya pada pertemuan pertama kita setelah libur di bulan Ramadan dan kembali kita bertemu bertatap muka pada minggu kedua dari bulan Syawal. Sebelum kita mulai kembali pengajian hadis kita ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan doa yang juga selalu diucapkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya selepas dari bulan Ramadan. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh-Nya, dan moga-moga Allah menganugerahkan kepada kita istiqomah dalam beribadah sampai kita ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan yang baik dan mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan hadis kita dengan kitab yang keempat, Kitabul Wudu, dan bab yang berikutnya pada bab ke-36, bab qiraatil Qur'an ba'dal hadasi wa ghairihi, bab adanya
kebolehan yang ditunjukkan di dalam sunnahnya Nabi membaca Al-Quran meskipun kita sudah dalam keadaan berhadas. Tentu Bapak Ibu perlu digarisbawahi kebolehan kita membaca Al-Quran sebagaimana nanti riwayat yang akan kita baca dari hadis Nabi itu hanya berkaitan dengan hadas kecil saja, bukan hadas besar. Maka Imam Ibnu Hajar menyebut di dalam kitab Fathul Bari al-asghar, yang dimaksud dengan hadas di sini hadas kecil, bukan hadas besar. Jadi kalau hadas besar Bapak Ibu kita dilarang baca Al-Quran, dilarang berada di dalam masjid. Kalaupun sedang iktikaf dianjurkan segera untuk keluar masjid mandi junub. Ya, kalau kita dalam keadaan hadas besar sama seperti hukum membaca Al-Quran juga melafalkan zikir-zikir tertentu. Bapak Ibu punya wirid membaca misalnya tasbih subhanallah subhanallah. Kalau dalam hadas kecil diizinkan dalam syariat untuk terus bertasbih. Jadi tasbih itu tidak mesti dalam keadaan berwudu, tidak ada syarat seperti itu di dalam fikih. Tetapi kebolehan kita berzikir membaca Al-Quran berada di dalam masjid dalam keadaan hadas hanya dibolehkan dalam keadaan hadas kecil saja, tidak dalam keadaan hadas besar. Jadi sebagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dilarang kita untuk membaca Al-Quran dan juga dilarang kita berada di dalam masjid saat kita sedang berhadas besar, begitu juga kita dilarang untuk melafalkan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat wirid dan juga kalimat-kalimat rotib saat kita sedang berhadas besar. Yang dilarang itu talafuz. Dalam syariat disebut talafuz itu lebih kurang maknanya melafalkan. Jadi ada yang makna pengertian talafuz itu di dalam syariat dua. Yang pertama adanya suara yang keluar dari mulut kita, atau yang kedua dan atau di tempatnya, dan atau yang kedua adanya gerak mulut dari bibir atau dari lidah kita, itu namanya talafuz. Tapi seandainya kita membatik, itu tidak ada larangan. Bapak Ibu tetap amali zikir saat sedang junub berhadas besar. Kita ucap di dalam hati kita, tapi kita akan lafalkan, itu tidak menjadi masalah. Tidak ada ulama yang melarang hal tersebut. Begitu juga misalnya Bapak atau Ibu seorang penghafal Al-Quran mau mengulang hafalan Al-Quran, tapi dalam keadaan hadas besar, ya, tidak boleh, dilarang dalam agama melafalkan ayat-ayat Al-Quran saat kita sedang berhadas besar. Tetapi membacanya dalam pikiran ataupun hati kita tanpa dilafalkan bacaan-bacaan ayat tersebut, itu ijma' para ulama membolehkannya. Tidak masalah Bapak Ibu di dalam hati misalnya mengulang hafalan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ataupun surat An-Nisa. Hal yang seperti ini juga sangat berlaku kalau kita masuk ke dalam Baitul Khala, ke dalam jamban, ke dalam kamus. Di sini perlu digarisbawahi, yang dilarang Bapak Ibu kita
di situ ada kamusnya, maka Bapak Ibu dilarang melafalkan kalimat tasbih, kalimat tahlil, kalimat takbir, kalimat takbir. Seperti halnya juga dilarang kita melafalkan bacaan ayat Al-Quran. Tetapi kalau tidak dilafalkan, bagaimana Pak Ustaz? Boleh di dalam syariat. Bapak Ibu mohon maaf, misalnya di dalam kamus, di dalam batinnya tetap berzikir la ilaha illallah tanpa dilafalkan, itu boleh di dalam syariat, tidak menjadi masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 183 di dalam kitab sahihnya, terlebih dahulu Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari mengutip dua pendapat ulama. Wa qala Mansur an Ibrahim la bansa bil qiraati fil amal. Tidak apa-apa kalau kita mau membaca Al-Quran, sama juga seperti kita mau melafalkan azkar, aurat ataupun rawatib fil hammam, di dalam kamar mandi. Tadi Bapak Ibu ya, jangan salah paham, kamar mandi itu beda dengan kakus. Dalam syariat kakus itu disebut khala, tempat kita menyendiri, bersunyi-sunyi, menyepi-nyepi. Karena ada larangan di dalam syariat kamar mandi itu dibangun di tempat keramaian, tidak boleh. Kalau istilah orang Aceh itu klaim, tidak boleh dekat di tempat keramaian. Maka kata Nabi di dalam hadis, iyyakum wat-turuqat, jangan pernah sekali-kali kalian buang air besar ataupun buang air kecil di tempat yang ramai orang berlalu lalang. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan ilmu sipil yang sudah sangat maju, ilmu arsitektur yang sangat modern, walaupun tempatnya itu bersebelahan dengan masjid, tapi kita bisa membuat satu ruangan yang terpisah ya, dari bangunan masjid dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak harus, kan sekarang banyak sebagian orang Aceh bangun masjid toiletnya jauh 300 meter ke sana. Alasannya tak boleh dekat masjid itu, pemahaman dulu saat ilmu sipil, ilmu arsitektur dan berkembang seperti sekarang. Di zaman sekarang Bapak Ibu dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu bisa direkayasa ruangan yang bersebelahan dengan masjid, tapi tempatnya itu terpisah, tidak punya kesinambungan dengan ruangan masjid. Nah, seperti di Masjidil Haram misalnya, ya, atau juga di masjid-masjid di tempat kita sekarang, penggunaan toiletnya bersebelahan dengan masjid, dan itu untuk memudahkan jamaah saat dia harus bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya beliau juga berkata, yang kubur islamata ini untuk boleh kita menulis surat. Dulu kan orang menulis surat pasti kalimat pertamanya itu basmalah. Semua surat-surat zaman dahulu Bapak Ibu kalimat pertamanya itu basmalah. Bahkan itu tradisi para nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti yang bisa kita baca dalam surat An-Naml pada saat Allah menceritakan surat penyerangannya Sulaiman dengan Ratu Balqis. Di dalam surat An-Naml itu tersebut innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bagaimana kalau kita menulis kalimat basmalah atau kalimat-kalimat Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu? Nah, para ulama juga membolehkannya. Jadi menulis Al-Quran tidak harus dalam keadaan berwudu. Yang penting tidak dalam keadaan hadas besar. Kalau dalam keadaan hadas kecil itu dimaafkan.
Ini berbeda dengan menyentuh mushaf. Kalau di situ ada khilafnya di antara para ulama. Di dalam mazhab Syafi'i, menyentuh mushaf Al-Quran harus dalam keadaan suci total, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Dari Imam Syafi'i, firman Allah sendiri, la yamassuhu illa mutahhar. Mushaf ini tidak disentuh kecuali oleh orang yang dalam keadaan suci. Itu kalau menyentuh mushaf. Ada khilafiyah. Sebagian ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah membolehkan menyentuh mushaf, bahkan meskipun kita tidak dalam keadaan suci dari hadas suci, boleh. Tetapi kalau sekedar membaca tanpa menyentuh mushaf, membaca dengan hafalan atau dengan hatinya, itu sepakat para ulama tidak harus dalam keadaan wudhu. Walaupun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh di dalam syariat, tetapi tidak dilakukan biasanya oleh para ulama. Bapak Ibu kalau baca biografinya Imam Bukhari, beliau tidak pernah menulis hadis Nabi kecuali dalam keadaan wudhu. Jadi sebenarnya hadis Bukhari ini Bapak Ibu kan sekitar 6.346 hadis di dalamnya. Itu yang beliau kumpulkan itu lebih 17.000 hadis. Berkelana Imam Bukhari itu lebih kurang 12 tahun. Jadi kebaran itu Bapak Ibu sampai kemarin ke Maluku sana. Dulu coba Bapak Ibu bayangkan orang Uzbekistan pergi cari hadis Nabi sampai ke Maluku barat. Ke timur beliau mencari hadis Nabi sampai ke arah benua India, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka. Kalau ada orang yang pernah didengar oleh Imam Bukhari, orang itu punya hafalan hadis dari Rasul, pasti orang itu ditemui walaupun di timur sana. Bahkan sampai ke utara, ke negeri Syam, Anatolia, sekarang Turki, daerah itu dulu namanya Anatolia. Kalau ada penghafal hadis di sana, pasti orang itu akan ditemui oleh Imam Bukhari. Sampai ke selatan, ke Yaman, Oman, itu beliau berulang pergi dalam 12 tahun. Dan hadis yang dikumpulkan sekitar 17.000 lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari 17.000 itu beliau menerapkan 5 standar untuk menyeleksi hadis-hadis itu. Dengan 5 standar inilah beliau membukukannya ke dalam kitab Sahih. Harus adil, thabit rawi, ittisalus sanad, ada syaz, ada ilah. Itu 5 syarat. Satu hadis itu bisa dicantumkan di dalam kitab Sahihnya ataupun tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain menggunakan metodologi ilmiah, Imam Bukhari setiap kali mau mencantumkan satu hadis ke dalam kitab Sahihnya, dia sholat istikharah 2 rakaat. Dia minta petunjuk sama Allah, apakah ini hadis layak dicantumkan atau tidak layak. Beliau sholat 2 rakaat. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada 6.000 hadis, berapa kali beliau sholat istikharah untuk memantapkan hati agar hadis-hadis itu masuk atau keluar dari kitab Sahihnya. Kalau kita Bapak Ibu mungkin seumur hidup belum pernah sekali sholat istikharah. Imam Bukhari itu sampai 6.000 kali, ya, betapa ketatnya standar keilmuan hadis Imam Bukhari. Maka wajar Bapak Ibu, beliau sudah 2 tahun yang lalu wafat, tapi kitab hadisnya ini masih terus dibaca, masih terus digaji oleh umat sampai hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa qala Ahmad bin Ibrahim, begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
Imamul Ahmad an Ibrahim kana alaihi izar fasalli wa illa fala tusalli. Kalau kalian menemui orang dan orang itu sedang berpakaian, kasih salam. Ya, kalau ada orang yang sedang tidak berpakaian, jangan kasih salam. Nah, itu Bapak Ibu berkaitan dengan etika. Etika di dalam Islam, dalam silaturahim, bukan semata-mata ketemu dengan orang langsung kasih salam. Tidak. Kita harus punya perasaan, pertimbangan dengan rasa. Apakah salam di dalam keadaan-keadaan tertentu itu cocok atau enggak? Ya, misalnya ada orang dulu di depan rumahnya nggak pakai baju, pakai genser, kan banyaknya bapak-bapak sore-sore hari seperti itu. Tiba-tiba kita lewat depan, assalamualaikum, itu nggak sunnah kalau kasih salam. Kenapa? Keadaan dia aja nampak aurat, ngapain bapak kasih salam dia? Jadi merasa-rasa, menimbang-nimbang keadaan ini cocok enggak kita bersilaturahim, itu di dalam Al-Quran disebut istiqnas. Jadi bukan langsung main salam, enggak, Bapak Ibu, istiqnas dulu baru kemudian salam. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali masuk ke dalam rumah yang bukan rumah dirimu sampai kalian merasa-rasa cocok gak waktunya untuk berkunjung. Nah, timang-timang dulu, jangan silaturahim ke rumah jam 12 malam. Itu bukan silaturahim, cari masalah. Jangan telepon orang, WhatsApp orang tengah malam. Orang kalau dapat telepon jam 1 malam, kan pasti bangun, kayaknya darurat. Ternyata Pak mau gak beli buku saya pernah ketemu dengan seorang sahabat, jualan buku jam 1 malam. Oh saya marah, gak enak senior saya. Tapi itu orang kalau kasarnya gak ada otak, kalau bahasa agamanya gak ada istiqnas, gak cocok. Dia gak menimbang-nimbang, gak merasa-rasa cocok apa enggak waktunya silaturahim. Begitu juga Bapak Ibu lihat orang lagi makan misalnya, bernikah duri. Ini kan bulan Syawal, kita sering dapat mendapatkan duri. Orang lagi enak-enak makan, assalamualaikum. Bapak Ibu enak kasih salam, hukumnya sunnah. Orang yang nerima salam, jawabnya itu wajib. Di dalam mulutnya lagi ada daging, apa cara menjawab salam? Nah, kalau usah salam, tegur sampah dengan lain, ya, pegang, lanjut, dan nanti waktu sudah selesai makan baru bertegur sampah. Maka di dalam kitab fikih itu ada beberapa ahwal, ada beberapa keadaan. Itu memberi salam bukan sunnah tapi makruh. Bapak Ibu benar, dalam keadaan biasanya, dalam keadaan normal, memberi salam itu hukumnya sunnah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah, wa idza qulitum bi tahiyyatin fa ayyuhum bi ahsana minha aw rudduha. Tapi dalam keadaan tertentu memberi salam kepada orang lain hukumnya makruh. Saat orang sedang minum, sedang makan, itu makruh kasih salam kepada dia. Jangan-jangan kesel orang gara-gara salam kita. Orang sedang dalam masjid iktikaf, Bapak Ibu masuk ke masjid dan sunnah memberi salam. Yang sunnah pada saat kita masuk masjid itu membaca doa, Rabbil firli wafahli abwaaba rahmatik, bukan assalamualaikum. Orang lagi doa, waalaikumsalam, putus doa gara-gara salam kita. Orang sedang di toilet, sedang buang air besar, datang assalamualaikum, boleh cepat enggak? Tidak, sunnah itu kasih salam. Begitu
rumah santai. Biasalah kita nggak ada larangan kita membuka pakaian kita di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu dalam keadaan seperti itu jangan kasih saran, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru kemudian Imam Bukhari menulis hadis nomor 183 di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini sendiri diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ibunya, Haddatsana Ismail haddatsani Malikun an Makhramah ibn Sulaiman an Quraib maula ibn Abbas anna Abdullah bin Abbas akhbarahu. Jadi sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu suatu hari pernah menceritakan sebuah riwayat hadis kepada hamba saya. Ini sekali lagi Bapak Ibu menunjukkan dalam ilmu pengetahuan dari sejak awal peradaban Islam itu sangat egalitarian. Bahkan hamba saya pun punya kesempatan yang sama dengan orang berbeda dalam masalah ilmu pengetahuan. Banyak sekali perawi hadis, tapi status dirinya itu hamba saya. Coba Bapak Ibu pernah bayangkan, misalnya saya orang merdeka, saya punya budak saya ini alim, rajin menuntut ilmu, dan orang Arab para sahabat Nabi dulu kalau punya hamba saya ini punya minat yang tinggi dengan ilmu pengetahuan, dia tak larang, bahkan dia dorong hamba saya itu mencari ilmu. Dan kemudian Bapak Ibu, hamba saya ini menjadi ulama yang mengajarkan ilmu kepada khalayak. Apakah orang merdeka atau hamba saya? Coba Bapak Ibu bayangkan betapa egalitariannya, betapa samanya budaya Islam itu sejak dahulu. Yang nggak ada beda antara merdeka dengan orang hamba saya dalam bidang ilmu pengetahuan. Itu saat peradaban Islam lagi tinggi-tingginya. Coba sekarang Bapak Ibu, jangankan hamba saya, ada anak kecil yang alim ngomong tiga-tiganya. Kalau ibu nanti kita itu kan tidak menghargai. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penghargaan dalam Islam bukan karena usia, bukan karena usia lulus, tapi karena kemanfaatan dia. Kalau ada anak muda yang punya manfaat lebih kepada masyarakat dibanding orang tua, Islam memberikan penghargaan lebih kepada orang seperti ini. Dan ini tercantum di dalam hadis. Bapak Ibu coba bayangkan, ada ulama-ulama merdeka untuk ilmu dengan hamba saya. Maka dulu banyak sekali hamba saya itu yang menjadi orang alim, karena mereka tahu jalur ilmu inilah yang membuat manusia mulia atau hina di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Itu kan janji Allah, Bapak Ibu, ya. Ya fa'illahu ladina amanu waladina utul ilma darajat. Allah janji akan angkat tinggi derajat orang yang beriman dan derajat hidup orang yang berilmu. Jadi fastabiqul khairat kita di situ Bapak Ibu sebenarnya, ya, dalam mencari ilmu, dalam mengejar pengetahuan, bukan di bidang yang lain. Jadi harta kita, kekuasaan kita itu sebenarnya harus didedikasikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas menceritakan kepada hamba sahayanya, annahu bata lailatan inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini satu malam pernah nginap di rumah salah satu istrinya Nabi yang bernama Maimunah bintil Haris. Dan Maimunah bintil Haris ini statusnya bukan hanya sekedar istri Nabi, tapi sekaligus makciknya Abdullah bin Abbas. Allah itu hubungan
hubungan mancing dari pihak ibu kita, kalau ama hubungan mancing dari bapak kita. Nah, jadi bapak ibu sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ini punya dua jalur kekerabatan dengan Nabi. Yang pertama, beliau sendiri adalah sepupunya Nabi, Abdullah bin Abbas. Bapaknya Abdullah ini bernama Abbas bin Abdul Muthalib, putranya Abdul Muthalib. Abbas ini putranya Abdul Muthalib, sama seperti Nabi. Nama bapak Nabi Abdullah, putranya Abdul Muthalib. Walaupun secara usia Nabi Muhammad lebih tua 10 atau 8 tahun dari Abbas bin Abdul Muthalib. Bahasa ajarnya Buhamijin. Walaupun statusnya paman, Rasulullah lebih tua. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi status dia dengan Nabi Muhammad itu sepupuan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Abdullah bin Abbas punya hubungan kerabat dengan Nabi melalui jalur ibu, tadi jalur ayah, sekarang jalur ibu. Karena ibunya Abdullah bin Abbas namanya Ummul Fadl bintil Haris, itu kakak kandung dari istrinya Nabi yang bernama Maimunah bintil Haris, sama-sama putrinya Haris bin Wahab. Jadi Haris bin Wahab itu punya banyak anak, di antaranya 2 orang perempuan. Yang pertama Ummul Fadl, itu ibu daripada Abdullah bin Abbas. Kemudian Maimunah yang kemudian dinikahi, diberi istri oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau karena ahlul baitnya Rasulullah bebas keluar masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Fadja'tu fi ardi wisadati wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi quliha." Malam itu kami pun tidur, berbaring, beristirahat. Saya tidurnya fi ardi wisadah, di bantal yang bentuknya lebar. Jadi bantal guling itu cuma ada di Indonesia, Bapak Ibu. Bantal, kalau saya ngomong bantal itu berarti bantal yang taruh di kepala. Karena dalam budaya lain itu nggak ada yang namanya guling. Saya waktu di Mesir capek cari guling nggak ketemu, Bapak Ibu. Padahal karena sudah biasa tidur dari dulu pakai guling, akhirnya bantal yang taruh di kepala itu saya modif. Ikat yang kencang sehingga taruh kaki 2 jadi guling ya. Satu hari di kamar saya itu dikunjungi ada teman dari Kuwait, ada teman dari Niger, ada dari Ethiopia kunjung ke kamar saya. Dia tanya, ini bantal model apa ya? Semenjak itulah saya tahu ternyata guling itu tidak budaya di bangsa-bangsa yang lain. Guling itu budayanya di kita. Bahkan orang Eropa pun tidak ada yang bantal guling. Saat saya ambil short course 3 bulan di Amerika, di hotel-hotel di Amerika itu biasa tidak ada bantal guling, cuma ada bantal kepala saja kan, bantal guling. Tempat kita kan pakai guling. Nah, bantal kepala itu ada yang bentuknya lebar. Nah, ini yang disebut fi'atil wisadah, bantal kepala tapi bentuknya lebar. Wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi dunia. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidur di bantal kepala yang panjang. Jadi bantal kepalanya bentuknya memanjang. Nah, di situ Nabi Muhammad tidur dengan istrinya beliau atau mancingnya Abdullah bin Abbas yang bernama Maimunah bintil Haris. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur nyenyak. Hatta idza tasafa lailu, sampai kemudian waktu masuk pertengahan malam. Au qablahu bi qalilin, atau sesaat sebelum masuknya waktu tengah malam. Au ba'dahu bi
istirahat lagi, masih sempat tidur lagi. Nanti baru bangun lagi pada saat beliau mendengar azan yang pertama dilafalkan oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Di zaman Nabi azan subuh itu 2 kali. Azan yang pertama dikumandangkan oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum, dan azan yang kedua dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Nah, itu baru Nabi bangun lagi. Baiknya seperti itu ikut sunnah Nabi. Tapi kalau Bapak Ibu tidur lagi setelah bangunnya nanti jam 8 pagi, lebih bagus jangan. Ya saya seperti itu Pak. Saya kalau udah tidur lagi misalnya jam 4, ini lah ada waktu 1 jam tidur lagi, itu bangunnya jam 8 pagi. Itu jangan. Ya udah, pakai sunnah kita aja lah. Bangun jam 4.30. Kalau sekarang kan 5.20 itu bisa sunnah. Bangun jam 4.30, bersih-bersih, wudhu, pakai pakaian sholat malam. Pas selesai sholat malam sudah masuk waktu sholat subuh. Fajarasa Rasulullah SAW yang sahur ma'an wajibi jadi Rasulullah begitu bangun, beliau duduk terlebih dahulu, bukan langsung berdiri tapi duduk. Yang sahur ma'an wajibi jadi beliau mengusap mukanya setelah bangun dari tidur dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Itu sunnahnya Nabi, beliau mengusap-usapkan wajahnya. Ya, itu disebut yang sahur pengusapan wajah yang dilakukan setelah Nabi Muhammad bangun dari tidurnya. Ya, jadi setelah kita bangun tidur, kalau kita kan gini kan, kalau Rasulullah nggak gitu, usap dulu kan, baru kemudian stretching, peregangan badan. Nah, di sini kemudian ada sunnah berikutnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari kebiasaan Nabi. Summa qara'a asyra ayati khawatimah min surati Al-Imran. Kemudian Rasulullah setelah itu usap mukanya dengan kedua tangan, beliau membaca 10 ayat terakhir dari penutup surat Al-Imran. Berarti ayat 290 sampai ayat 190 sampai ayat 200. Karena surah Al-Imran itu jumlah ayatnya 200. Nah, Bapak Ibu mulai dari ini ayat itu sering kita mungkin semua hafal ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsaita wa ma lil zalimin min ansar, sampai seterusnya sampai khatam dari surat Al-Imran. Jadi itu salah satu kebiasaan Nabi Bapak Ibu. Bangun dari tidur, Rasulullah SAW membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Imran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidur itu hilang ilmu apa enggak? Hilang ya. Kalau membaca Al-Quran tidak boleh saat kita dalam keadaan hadas kecil. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tadi adalah pelanggaran dari syariatnya Allah, ya kan? Karena orang yang tertidur ini kalimatnya jelas, ittoja'ah Rasulullah. Ittoja'ah itu tidur berbaring. Dalam mazhab Syafi'i tidurnya nggak bakal wudhu itu asal jangan terbaring. Kalau Bapak Ibu duduk tertidur atau tertidur sambil duduk,